Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul secara daring untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Saya selaku moderator Sri Isma Wahyuni Ismail akan memimpin berjalannya presentasi kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Syamsinar, kemudian Yesi Armalia, Putriani, Rizka Wardani, dan Muhammad Rehan Preliansyah. Mungkin kita langsung lanjut saja kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Rehan. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya akan membawakan materi tentang keragaman, karakteristik demografis, tingkat keragaman diskriminasi. Yang pertama, saya akan membahas karakteristik demografis. Manajer harus memahami karyawannya, karena kinerja karyawan akan sangat memengaruhi kinerja perusahaan. Memahami karakteristik setiap individual karyawan sangat penting, mengingat setiap karyawan adalah individual yang berbeda satu sama lain. Menurut Robbins dan Judge tahun 2015 menjelaskan tentang perilaku bekerja, diantaranya melalui identifikasi karakteristik biografis seperti umur, jenis kelamin, ras dan etnis, masa kerja, agama, dan identitas budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tingkat keragaman. Dalam sebuah organisasi, adanya keragaman menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sebuah organisasi. Keragaman sendiri memiliki dua tingkatan, yaitu surface level diversity dan deep level diversity. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi mengenai materi pertama yang dibawakan oleh Saudara Rehan. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Yesi Armalia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya dan sering mengacu pada diskriminasi yang tak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Diskriminasi juga dapat dikatakan bahwa tindakan yang tidak etis. Meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman juga efektif menjadi salah satu upaya mengeliminasi diskriminasi yang tak adil. Diskriminasi juga tidak hanya mengacu pada hal buruk. Contohnya saat kita ingin merekrut pegawai atau anggota dalam organisasi, kita perlu memperhatikan apakah ia mempunyai syarat, memenuhi syarat, dan mampu melakukan tanggung jawab dengan hal-hal yang diberikan. Selanjutnya, karakteristik biografis. Karakteristik biografis adalah karakteristik pribadi anggota suatu organisasi atau menurut Wirla Wirata, karakteristik biografis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kinerja suatu individu di dalam organisasi atau pekerjaan. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam karakteristik biografis yang dijelaskan oleh Robin dan Judge dalam Dano tahun 2022 yaitu umur. Yang pertama, umur. Kemungkinan besar hubungan antara usia dan kinerja merupakan isu yang makin penting pada zaman yang akan datang. Banyak sekali perbedaan pendapat
penelitian mengenai aspek umur ini. Ada yang mengatakan bahwa pekerja yang lebih tua dianggap memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki etika yang baik, tapi di sisi lain pekerja dengan usia tua tidak dapat menerima inovasi terbaru dari zaman sehingga kesulitan untuk menyempurnakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu gender. Pada aspek ini, hal yang selalu terjadi ialah mengenai perdebatan, kesalahpahaman, dan pendapat-pendapat tanpa dukungan mengenai apakah kinerja wanita sama dengan kinerja pria ketika bekerja. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan konferensif, motivasi, sosialitas, dan kemampuan belajar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasi dari Saudara Yesi. Kemudian untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Saudari Putriani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi dari Yesi, yaitu C, ras. Perbedaan ras menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungan organisasi dan membuat salah satu ras merasa terintimidasi, akan mendapat perlakuan tidak mengenakan karena perbedaan fisik yang dapat dilihat secara mencolok. D, agama. Banyak kasus konflik dan sulitnya koordinasi karena terdapat persoalan keyakinan beragama, bahkan untuk yang seagama jika terdapat perbedaan pemahaman dan organisasi keagamaan juga akan menjadi perdebatan di dalam organisasi. Selanjutnya. E, orientasi seksual. Orientasi seksual adalah kepastian yang dimiliki manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual baik sama jenis maupun beda. Untuk identitas, perusahaan semakin menempatkan kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja yang disebut transgender. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi materinya. Kemudian materi keempat akan dilanjutkan oleh Saudari Rizka Wardani. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai keragaman kemampuan. Keragaman kemampuan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Tes IQ misalnya dirancang untuk memastikan kemampuan intelektual umum seseorang. 7 indikator yang paling sering dikutip yang memberi kemampuan intelektual adalah kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran dedukatif, visualisasi ruang, dan ingatan. Kebanyakan masyarakat cenderung menempatkan nilai tinggi pada kecerdasan. Selanjutnya, kemampuan fisik. Untuk tingkat yang sama bahwa kemampuan intelektual memainkan peran lebih besar dalam pekerjaan yang kompleks dengan tuntunan persyaratan kebutuhan pemrosesan infografis. Kemampuan fisik yang spesifik penting untuk keberhasilan melakukan pekerjaan yang terstandar. Ada 9 kemampuan fisik dasar, yaitu kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statis, kekuatan otot, keluasan eksten, keluasan dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Selanjutnya, peran disabilitas. Kemampuan setiap individu yang berbeda, baik kemampuan fisik, dipertimbangkan dalam keputusan perekrutan dalam organisasi. Tapi kondisi disabilitas seseorang mengurangi kesempatannya untuk mendapat pekerjaan yang sama dengan orang dengan kondisi normal secara fisik.
Prasangka negatif pemberi kerja terhadap orang-orang disabilitas membuat penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Diskriminasi cukup sering mereka dapatkan atas dasar disabilitas. Ada beberapa pekerjaan membutuhkan kondisi yang tidak dapat diakomodasi oleh penyandang disabilitas, misalnya hukum dan akal mengakui bahwa seseorang yang buta tidak dapat menjadi sopir bus. Perusahaan masih berkehendak untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas tanpa kecacatan. Hal ini terlihat dari proses seleksi yang dijalankan baik itu dari perusahaan swasta, BUMD, BUMN dan organisasi pemerintahan. Persyaratan yang digunakan dalam proses seleksi masih banyak yang mensyaratkan kesempurnaan jasmani dan mental dari para pelamar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kemudian untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Saudari Syamsinar. Kepada Saudari Syamsinar dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Syamsinar. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rizka Wardani, yaitu strategi manajemen keragaman. Yang pertama, ada menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Suatu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja untuk menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Yang kedua, ada keragaman dalam kelompok. Tim yang beragam atau yang homogen yang paling efektif bergantung pada karakteristik kepentingan. Keragaman demografis tidak kelihatan baik, membantu maupun melukai kinerja tim secara umum. Lanjut. Itu ada program keragaman efektif. Program tenaga kerja yang efektif dan komprehensif mendorong agar keragaman memiliki 3 komponen yang nyata. Itu pertama, mereka mengenalkan manajer mengenai kerangka kerja legal bagi peluang pekerjaan yang sama dan mendorong perlakuan adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua, mereka mengajarkan manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam dari klien dan pelanggan. Ketiga, mereka mempercepat praktik perkembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja. Mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai untuk meningkatkan kinerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai keragaman dalam organisasi. Dari materi yang tadi dipresentasikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam memahami karakteristik setiap individual karyawan sangat penting, mengingat setiap karyawan adalah individual yang berbeda satu sama lain. Pada akhirnya, manajer harus memahami setiap perbedaan tersebut untuk dapat memahami pengaruh perbedaan terhadap kinerja masing-masing karyawan. Dalam sebuah organisasi juga adanya keragaman menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari berdirinya sebuah organisasi. Keragaman sendiri memiliki 2 tingkatan, yaitu surface level diversity and deep level diversity. Kemudian, aspek yang termasuk dalam karakteristik biografis yang dijelaskan oleh Robbins and Judge dalam Dano 2022 adalah umur, jenis kelamin, ras, etnis, agama, dan orientasi seksual. Ada 3 jenis keragaman kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, kemampuan fisik, dan peran disabilitas. Kemudian dari strategi manajemen ada 3, yaitu yang pertama menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerjaan yang beragam. Yang kedua yaitu keragaman dalam berkelompok.
Yang terakhir yaitu program keragaman dalam berkelompok. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata dari kami kelompok 2. Saya akhiri presentasi dari kelompok 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.